Pernah nggak sih teman-teman mendengar kata organisasi? Pasti sebagian dari teman-teman sering mendengarnya. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi menurut para ahli, yang pertama menurut Ernest Dell, organisasi merupakan suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Nah, yang kedua, menurut Cass dan Rosenzweig, organisasi merupakan subsistem teknik, subsistem struktural, subsistem psikososial, dan subsistem manajerial dari lingkungan yang lebih luas, di mana ada orang-orang yang berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, menurut Silsofer, organisasi merupakan perserikatan orang-orang yang diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian pekerjaan diperinci menjadi tugas, kemudian digabungkan dalam bentuk hasil. Nah, ciri-ciri organisasi ada 4. Yang pertama, lembaga sosial dengan berbagai pola interaksi. Yang kedua, instrumen sosial yang mempunyai batasan. Yang ketiga, adanya tujuan yang sama. Dan yang terakhir, dikoordinasi dan sengaja disusun. Selanjutnya ada yang disebut sebagai teori organisasi. Teori organisasi merupakan teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Nah, salah satu kajian teori organisasi yaitu membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Teori organisasi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Di dalam teori klasik ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu teori klasik. Teori klasik berasal dari 2 teori. Yang pertama, teori scientific manajemen yang dikembangkan oleh W. Taylor pada tahun 1911 yang menekankan pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal secara efisien. Yang kedua, berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1947 yang menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun efisien. Jadi, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Asumsi teori klasik menurut Bolman pada tahun 1988 ada 7. Yang pertama, organisasi ada terutama untuk menyesuaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bagi suatu organisasi ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan, teknologi, dan partisipasinya. Yang ketiga, pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan. Yang keempat, spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performa individu. Yang kelima, koordinasi kontrol paling baik melalui otoritas dan aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi. Yang keenam, struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir, masalah organisasi merefleksikan struktur yang tidak tepat dan diselesaikan dengan perancangan ulang. Teori klasik ini juga berkembang dalam 3 aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek yang sama. Yang pertama, birokrasi, dikembangkan dari ilmu sosiologi. Yang kedua, administrasi, langsung dari praktek manajemen, memusatkan aspek makro sebuah organisasi. Dan yang terakhir, manajemen ilmiah, langsung dari praktek manajemen, memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber dalam buku The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism dan The Theory of Social and Economic Organization. Weber menggambarkan tipe birokrasi ideal dalam nada positif, membuatnya lebih berbentuk organisasi rasional dan efisien daripada alternatif yang terdapat sebelumnya yang dikarakterisasikan sebagai dominasi karismatik dan tradisional. Menurut Krebs, karakteristik birokrasi adalah
Yang pertama, adanya aturan-aturan, nama-nama, dan prosedur yang baku mengenai apa yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Lalu ada spesialisasi peranan anggota organisasi menurut pembagian pekerjaan. Lalu ada hierarki otoritas organisasi secara formal. Lalu ada pekerjaan karyawan dikualifikasikan berdasarkan kompetensi, teknis, dan kemampuan melakukan pekerjaan seseorang. Lalu ada hubungan interpersonal di antara anggota organisasi bersifat profesional dan personal. Lalu ada deskripsi pekerjaan yang dirinci harus diberikan kepada anggota organisasi. Dan yang terakhir, rasionalitas dan kemungkinan meramaikan aktivitas organisasi dan penyelesaian tujuan. Teori administratif. Teori ini dikembangkan oleh Henry Fayol, Lyndall Urwich dari Eropa, dan James Demany, Alan Reilly dari Amerika. Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925, seorang industrialis asal Prancis. Tahun 1916 menulis sebuah buku Administration Industrial et General. Menurut Fayol, kegiatan administrasi dapat dipecah secara fungsional dalam 5 fungsi, yaitu planning, organizing, command, coordination, dan kontrol. Kaidah manajemen menurut Fayol yang menjadi dasar teori organisasi yaitu ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mendahulukan kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi, rantai skalar atau garis wewenang, aturan, keadilan, kelanggengan, personalia, inisiatif, dan semangat korps. Teori manajemen ilmiah dikembangkan tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor. Manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah organisasi atau seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, ada 4 kaidah manajemen menurut Frederick W. Taylor. Yang pertama, menggantikan metode kerja dalam praktek dengan metode atas dasar ilmu pengetahuan, mengadakan seleksi, latihan, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, pengembangan ilmu tentang kerja, seleksi, latihan, dan pengembangan secara ilmiah perlu integrasikan. Dan yang terakhir, perlu dikembangkan semangat dan mental karyawan untuk mencapai manfaat manajemen ilmiah. Taylor memperkenalkan beberapa prinsip dasar dan konsep manajemen yang penting dalam manajemen ilmiah tahun 1911. Yang pertama, ilmu harus menekankan pada rule of thumb dalam memandu rancangan tugas dan aktivitas organisasi. Efektivitas operasi organisasi harus diukur secara objektif dan ilmiah. Yang kedua, harmonisasi harus ditingkatkan dalam organisasi dengan menciptakan kaidah, aturan, dan peran formal anggota organisasi secara ilmiah dengan basis dan penunjukan yang jelas. Ketiga, perusahaan harus menekankan pada individualisme. Manajemen harus bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan bahwa tugas diselesaikan dengan sangat efisien dan berbasis pada cara ilmiah. Keempat, pencapaian hasil maksimum, termasuk output terbatas, harus menjadi tujuan utama organisasi. Yang kelima, semua pekerja harus ditingkatkan kemampuan produksi maksimum dan potensi kerjanya, sehingga dengan demikian mereka bisa mencapai efisiensi dan kesesuaian yang lebih baik. Keenam, perlunya divisi kerja di antara manajer dan para pekerjanya. Manajer harus bertanggung jawab atas penyelesaian tugas di mana mereka memiliki dukungan yang lebih baik untuk menangani tugas ketimbang yang dimiliki bawahannya. Ketujuh, perhatian harus diberikan untuk menghilangkan semua bentuk soldering dalam aktivitas organisasi. Kedelapan, pekerja harus diberi gaji atas pekerjaan yang dilakukannya melalui penggunaan piece rate. Teori neoklasik. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemikiran para ahli teori organisasi klasik telah merangsang munculnya pemikiran-pemikiran dari para ahli teori organisasi sesudahnya. Para ahli yang melakukan kritik terhadap teori organisasi klasik namun tetap menerima beberapa prinsip para pemikir pendahulunya meskipun dengan berbagai modifikasi
literatur dikenal sebagai pendekatan neoklasik. Neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Pendekatan yang menekankan aspek manusia dikenal secara umum pada dasawarsa awal tahun 1900-an, yaitu pendekatan perilaku atau pendekatan hubungan kerja kemanusiaan. Dalam pembagian kerja neoklasik memandang perlunya yang pertama partisipasi, yang kedua perluasan kerja, dan yang terakhir manajemen bottom up. Perkembangan teori neoklasik, yang pertama ada teori kewenangan, yang kedua teori hubungan manusiawi, yang ketiga teori fusi, yang keempat teori peniti penyambung. Teori kewenangan adalah usaha mempengaruhi bawahannya merupakan suatu integrasi atas dasar konsensus secara sukarela. Chester Barnard mengatakan kewenangan terletak pada persetujuan yang mempunyai daya kekuatan, yaitu yang tersebar luas berwujud kesetiaan, kesadaran anggota tentang tujuan bersama daripada organisasi itu. Barnard menyebutkan 4 syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang menerima sebuah pesan yang bersifat otoritatif, yaitu orang tersebut memahami pesan yang dimaksud, orang tersebut percaya bahwa suatu pesan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi, orang tersebut percaya bahwa pada saat ia memutuskan untuk bekerja sama bahwa pesan yang dimaksud sesuai dengan minatnya, dan orang tersebut mempunyai kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pesan. Chester Barnard juga mendaftar 7 faktor komunikasi yang berperan dalam menciptakan dan memelihara otoritas yang objektif di dalam sebuah organisasi. Faktor tersebut yaitu saluran komunikasi harus diketahui secara pasti, harus ada saluran komunikasi formal dalam setiap organisasi, komunikasi harus berjalan secara efektif dan efisien, garis komunikasi formal keseluruhannya hendaknya dipergunakan secara normal. Orang-orang yang bekerja sebagai pengatur jalur komunikasi haruslah orang yang cakap. Garis komunikasi seharusnya tidak dapat gangguan sementara organisasi sedang berfungsi. Setiap komunikasi haruslah disahkan. Teori hubungan manusiawi. Eksperimen penerangan lampu, semula para peneliti menganggap bahwa semakin baik penerangan, semakin tinggi hasil pekerja. Efek Hawthorne. Yang pertama, perhatian terhadap orang-orang boleh jadi mengubah sikap dan perilaku mereka. Yang kedua, moral dan produktivitas dapat meningkat apabila para pegawai mempunyai kesempatan untuk berinteraksi satu dan lainnya. Teori fusi. Beck berpendapat bahwa pada tahap tertentu organisasi mempengaruhi individu, pada saat yang sama individu mempengaruhi organisasi. Argyris berpendapat kadang-kadang organisasi memiliki tujuan yang berlawanan dengan organisasi tersebut. Para pegawai mengalami frustasi akibat ketidaksuksesan ini dan akhirnya keluar atau tetap tinggal dengan sikap acuh atau apatis, dan biasanya mereka tidak akan berharap banyak dari apa yang dikerjakannya. Teori peniti penyambung. Konsep ini berhubungan dengan kelompok-kelompok dalam organisasi yang saling tumpang tindih. Munculnya konsep supervisori ada di sini, dan penyedia atau supervisor berfungsi sebagai peniti penyambung. Organisasi yang menganut konsep ini menggalakkan orientasi ke atas daripada ke bawah. Komunikasi, pengaruh pengawasan, dan pencapaian tujuan diarahkan ke atas organisasi. Teori modern. Aliran modern lebih mengarah pada pendekatan kontingensi. Aliran ini menekankan bahwa organisasi harus bersifat terbuka atau berhubungan dengan lingkungan. Teori organisasi modern merupakan teori yang mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan, memperhatikan berbagai variabel, dan memahami adanya proses dinamis. Organisasi yang efektif adalah jika struktur organisasinya mampu menyesuaikan dengan karakteristik lingkungannya. Organisasi harus memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi. Karakteristik teori modern yang pertama, analisis sistem organisasi, mempertimbangkan semua elemen organisasi, memandang organisasi sebagai suatu sistem, penyesuaian diri agar organisasi dapat bertahan lama, dan multidisiplin.